Hai, selamat pagi adik. Halo. Halo. Minggu kemarin sama Mas Tio ya? Kan enggak nih sama kita? Kan enggak? Udah. Udah katanya. Oh, udah besok sama Mas Tio lagi aja ya. Ya, tutup aja, tutup. Udah. Oke ya, jadi kita mau pujikan lagu Aku Pahlawan Kecil untuk mengawali Idris kami pagi ini. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima,ku Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima,ku Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Dan kita aja ya Mas Kian. Kita langsung berdoa aja, oke? Lipat tangan, tutup mata, kepala ditundukkan. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami akan melanjutkan pembaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nih, Oke, lanjut Mas ya. lanjut. Lagu apa ini selanjutnya? Sungguh Berbangga, betul sekali. Kita ujian sungguh berbangga Bapak. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus.
anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik, sehat, dan penuh dengan sukacita. Nah, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami semua, sehingga kita bisa beribadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakai hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan berkati juga hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Nah, pada pagi hari ini tema diberi judul membela yang lemah. Yuk kita katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Membela yang lemah. Nah, untuk bacaan kitabnya terambil dari kitab Ester, pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 6. Disambung dengan ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10, kemudian dilanjutkan dengan pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Yuk kita mau baca bersama-sama. Yang di rumah yuk Alkitabnya dibuka. Saya ulangin ya. Terambil dari kitab Ester pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian disambung dengan ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 9 ayat yang ke-20 sampai 22. Sudah siap ya? Yuk kita mau baca. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester, sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu.
ayat yang ke-9. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Disambung dengan pasal 9 ayat yang ke-20 sampai 22. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik dekat baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang-orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Amin. Nah, anak-anak semua, mari kita mengingat pelajaran sejarah Indonesia. Kalian pasti tahu ya nama-nama pahlawan perempuan yang ada di Indonesia. Nah, sebutkan nama-nama pahlawan perempuan yang ada di Indonesia. Ayo, siapa? Siapa yang tahu? Mungkin kakak kelas besar tahu. Pahlawan perempuan. Ya, benar. Pahlawan perempuan itu ada Cut Nyak Dien. Nah, Christina Marta Tiahahu. Ayo, siapa lagi? R.A. Kartini. Ya, ada Cut Mutia. Terus siapa lagi ya? Dewi Sartika. Ya, dan masih banyak lagi ya anak-anak pahlawan perempuan di Indonesia. Nah, kita juga mau belajar tentang ada loh di cerita Alkitab itu ada pahlawan perempuan. Nah, ada yang tahu siapa namanya? Perempuan ini baik hati, wajahnya cantik, terus dia orang Yahudi, terus tinggalnya di Persia. Ayo, siapa yang tahu? Dan dia juga seorang yatim piatu loh anak-anak. Dia tidak punya orang tua, tidak punya papa, tidak punya mama. Ayo, siapa? Ya, benar. Dia adalah Esther. Nah, kenapa kok Esther disebut sebagai pahlawan perempuan? Karena keberaniannya membela yang lemah. Nah, untuk kita lebih tahu lebih dekat tentang Esther, kita mau melihat video pendek. Nah, selamat menyaksikan ya. Esther adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Esther, tidak tahu rahasia Esther. Esther itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Esther, bekerja di istana dan menjaganya. Haman
penasehat Ahasyeweros baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasyeweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasyeweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja, pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati, jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasyeweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasyeweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Nah, anak-anak semua, setelah tadi melihat videonya, apakah ada anak-anak yang ingin seperti Ester? Wow, banyak sekali ya yang angkat tangan. Iya, menjadi pahlawan itu tidak harus ikut di medan perang ataupun mengangkat senjata. Tetapi menjadi pahlawan itu bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, di cerita Alkitab tadi tentang Ester, Ester juga bisa disebut sebagai pahlawan. Karena meskipun tidak berperang, dia bisa disebut sebagai pahlawan. Karena semangatnya untuk menolong teman-temannya yang pada saat itu sedang di bawah kekuasaan Raja Ahasyeweros ya anak-anak ya. Iya. Ya,
Kira-kira, nah kita kalau gitu bisa dong disebut sebagai pahlawan. Kira-kira bisa nggak ya anak-anak ya? Tentu saja bisa. Nah, kenapa kita disebut pahlawan? Ayo, apa saja yang kita lakukan sehingga kita bisa disebut sebagai pahlawan? Ya, benar sekali anak-anak. Karena kemauan kita untuk menolong orang lain. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah anak-anak pernah menolong orang lain atau menolong teman? Nah, tentu saja pernah ya anak-anak ya. Tentu saja semua pernah. Nah, kalau anak-anak semua pernah, coba sebutkan pernah menolong siapa saja. Apa pernah menolong mama, menolong papa, menolong adik, menolong kakak, atau menolong kakek, atau menolong nenek. Mungkin bahkan menolong orang lain. Nah, Ibu percaya anak-anak semua pasti sudah pernah menolong. Nah, kalau begitu, bentuk pertolongan yang sudah anak-anak lakukan apa ya? Bisa misalnya membantu mama membersihkan tempat tidur, menyapu, mencuci piring. Apalagi ya yang sudah anak-anak lakukan ya? Tentunya masih banyak lagi ya yang sudah dilakukan ya. Nah, atau ketika mama meminta atau papa meminta tolong dibelikan sesuatu, kira-kira anak-anak mau nggak ya? Nah, anak-anak harus mau. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ya bagaimana seharusnya menjadi seorang pahlawan. Menjadi seorang pahlawan tidak harus berperang di medan perang maupun mengangkat senjata. Tapi menjadi seorang pahlawan itu bisa melakukan hal-hal yang baik, seperti membantu teman yang sedang kesusahan, membantu teman yang sedang terjatuh, membantu mama dan papa. Nah, seperti cerita Esther tadi ya anak-anak, apa yang dilakukan Esther ternyata bisa menyelamatkan orang-orang Yahudi dari orang yang jahat yang bernama siapa tadi? Iya, Haman, panglima raja yang sangat jahat sekali. Nah, anak-anak semua sudah siapkah menjadi seorang pahlawan? Oke, ya. Ya, selamat hari Minggu dan sampai di sini dulu ya anak-anak ya firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Kita mau meneladani sikap dari Esther ya Bapa, menjadi anak yang baik, anak yang mau menolong orang lain ya Bapa, dan anak yang selalu mau membantu orang lain juga ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan doa yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Dadah, Tuhan memberkati. Terima kasih Mbak Santi buat firman indahnya. Oke, kita mau lanjut dan memujikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus.
segalanya. Sekali lagi ya. Suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. semuanya nama Yesus. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus bukan benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus bukan benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Oke, gak terasa sudah mau selesai aja nih. Kita mau berdoa dulu aja ya sebelum kita nyanyi lagu penutup. Pastinya minta tolong doakan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Engkau telah mengumpulkan anak-anak Tuhan untuk bersekolah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir Tuhan. Ya, Tuhan kami akan melanjutkan kegiatan kami lanjut untuk bersama dalam kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, kita mau pujikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, Pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Yes. Saya Laskar Kristus. Saya bukan menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lepas dikit ya kasihan ya.